Assalamualaikum, saya Fazar. Kali ini saya akan membawakan mengenai Windows Admin Center. Nah, yang pertama, apa sih Windows Admin Center atau apa itu Windows Admin Center? Yang mungkin teman-teman belum tahu atau baru kali ini mendengar atau melihat Windows Admin Center. Nah, Windows Admin Center pertama kali rilis tahun 2017, itu masih preview ya. Nah, sebelumnya itu namanya Project Honolulu tahun 2017. Nah, saat ini berkembang lah sampai sekarang udah sampai versi 2103.2. Nah, ini rilisnya sekitar bulan Mei. Tentu saja udah banyak perubahan dan penyesuaian sesuai dengan fitur yang ada di Windows Server gitu, karena Windows Admin Center ini bisa dibilang sebagai manajemen tool yang sudah modern, yang sudah disesuaikan dengan perkembangan fitur yang ada di Windows Server gitu. Jadi kalau dilihat di gambar, Windows Admin Center ini sifatnya sebagai pelengkap. Contohnya misalnya sekarang kan udah banyak yang pakai Azure. Ketika kita buat Windows Server VM gitu kan, kita bukanya browser seperti itu. Nah, kita coba misalnya mematikan VM tersebut atau power on atau menyalakan VM tersebut, atau melakukan remote desktop, seperti itu semua melalui browser ya, tentunya Azure Portal gitu. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman sudah banyak yang menggunakan sistem center di perusahaannya gitu kan. Nah, biasanya sistem center yang berhubungan dengan server itu sistem center virtual machine manager gitu kan. Jadi untuk memanage server, untuk membuat VM gitu kan, pakainya di sistem center virtual machine manager. Dengan Windows Admin Center ini membantu melengkapi fitur sistem center tersebut dalam pembuatan cluster. Jadi setelah dibuat cluster, servernya udah jadi gitu kan, lalu nanti di manage oleh sistem center seperti itu. Nah, atau mungkin teman-teman biasa menggunakan remote server administration tools, atau RSAT. Nah, biasa sih kalau misalnya buat satu user, satu grup, saya biasa langsung remote Active Directory atau menginstal RSAT di device saya gitu kan, terus connect ke domainnya, langsung buat user di situ. Nah, selain itu juga contohnya misalnya saya ingin membuat record di DNS, saya remote ke AD gitu kan, atau misalnya saya ingin menambahkan atau konfigur di ACP, jadi saya akan connect ke server tersebut seperti itu, atau masih banyak lagi. Nah, kalau di gambar tuh ada Hyper-V juga dan cluster. Nah, itu biasanya kita pakai RSAT tuh untuk connect langsung ke fitur-fitur tersebut untuk di manage seperti itu. Nah, selain itu juga ada remote desktop. Nah, biasanya kita kan kalau remote server pakai RDP, ke connect ke servernya pakai IP atau pakai hostname seperti itu. Nah, jadi dengan hadirnya Windows Admin Center ini, yang digambar ini baik itu remote desktop, RSAT, System Center maupun Azure, kita bisa manage di Windows Admin Center gitu kan. Ada beberapa fitur yang bisa kita manage dan gunakan dalam satu browser Windows Admin Center seperti itu. Nah, Windows Admin Center ini bersifat browser based, jadi teman-teman bisa menggunakan Microsoft Edge atau Chrome untuk mengakses Windows Admin Center. Nah, biasanya pakai satu server dedicated atau lebih, supaya
high capability-nya ada di Windows Admin Center gitu. Nah, nanti bisa dijelaskan di bagian arsitekturnya Windows Admin Center. Oh ya, Windows Admin Center ini sifatnya gratis ya, jadi teman-teman bisa coba nanti setelah selesai nonton video ini, bisa coba di lab teman-teman atau di lab perusahaan teman-teman gitu. Nah, tadi kan saya menjelaskan sebelum ada Windows Admin Center biasanya kita akses ke server untuk yang GUI-nya, terus buka konsol, server manager untuk mengakses contohnya fitur DNS, fitur DHCP, fitur Active Directory, semua pakai GUI dan server manager gitu. Nah, terus kalau server core gimana? Server core ya biasanya teman-teman yang suka pakai scripting atau comment melakukan semua aktivitas yang berhubungan dengan Windows Server pakai command, contohnya pengaturan IP, install rules, terus ganti hostname, join domain, semua pakai command gitu. Nah, setelah ada Windows Admin Center yang server GUI dan maupun core itu teman-teman bisa manage. Jadi baik itu server GUI maupun core nanti dikonekin aja di Windows Admin Center. Nah, di Windows Admin Center nanti ada beberapa fitur yang berhubungan dengan server tersebut. Contohnya misalnya kalau server Hyper-V gitu kan, di Windows Admin Center-nya ada pilihan pembuatan VM seperti itu, ataupun DNS ataupun Active Directory. Jadi di Windows Admin Center menyesuaikan fitur yang ada di server kedua atau server yang diakses itu. Bagaimana dengan server core? Sama aja, nanti di Windows Admin Center tampilannya ya satu, jadi ya maupun yang diakses itu GUI maupun core ya sama aja nanti terlihat di Admin Center. Ada monitoringnya, ada tadi fitur-fitur yang tadi saya jelaskan, saya sebutkan. Jadi nggak ada perbedaan di situ ya. Jadi dengan Windows Admin Center semuanya integrated, modern dan simple gitu, jadi enak lah. Nah, ini adalah arsitektur dari Windows Admin Center. Nah, apabila teman-teman lihat secara full di secara arsitektur fullnya, bagian bawah nih ada manage connection. Manage connection ini adalah server yang dihubungkan atau diconnect dengan admin center, Windows Admin Center, maaf. Nah, untuk manage ini pakai agent atau tidak? Nah, di Windows Admin Center tidak menggunakan agent, tapi butuh aplikasi tambahan namanya Windows Management Framework 5.1. Nah, itu hanya untuk Windows Server 2012 dan 2012 R2 gitu. Nah, untuk 2008 karena end of support kemungkinan sih nanti nggak akan bisa di manage di Windows Admin Center gitu. Tapi untuk Windows Server 2016 maupun 2019 tanpa install Windows Management Framework bisa langsung di manage gitu. Nah, server-server yang di manage ini kalau dilihat ada satu server Windows Admin Center. Nah, ini sifatnya sebagai gateway. Nah, gateway ini yang melakukan komunikasi menggunakan PowerShell atau WinRM ke server-server yang di manage. Nah, Windows Admin Center ini tidak membutuhkan role IIS ataupun SQL ataupun AD, jadi bisa dedicated ya. Dan bersifat UI juga gitu. Nah, tadi saya juga sudah sebutkan bahwa untuk akses Windows Admin Center
bisa menggunakan Microsoft Edge maupun Chrome. Nah, teman-teman juga bisa membuat Windows Admin Center ini bisa diakses melalui internet ataupun publik gitu. Jadi apabila memang sudah di pointing ke IP public dan dibuatkan recordnya di domain register, nanti teman-teman bisa akses langsung melalui public seperti itu. Nah, ini adalah pilihan dalam menginstal Windows Admin Center. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pakai. Contohnya misalnya pilihan pertama ini, teman-teman bisa install Windows Admin Center di device teman-teman ataupun di laptop Windows 10 gitu. Lalu melakukan manage Windows 10 seperti itu, ataupun Windows Server. Nah, semuanya bisa. Maaf. Nah, terus ada juga kita bisa install di Windows Server. Jadi kita bangun server sendiri dedicated yang tadi saya sebutkan, satu server sebagai Windows Admin Center, baik itu operating sistemnya Windows Server 2012, 2016, 2019. Maaf, ini 2012 nggak ada ya. Jadi hanya 2016 dan 2019. Lalu yang di manage dari Windows 10, terus Windows Server 2012 sampai 2019 gitu. Ataupun Windows Admin Center-nya kita install digabungkan ke contohnya server lain, baik itu contohnya apa ya, file server mungkin, ataupun server aplikasi lain gitu yang loadnya tidak terlalu tinggi, bisa digabungkan aplikasi Windows Admin Center ini. Nah, apabila memang di perusahaan teman-teman butuh suatu high capability, teman-teman bisa membuat 2 atau lebih server Windows Admin Center yang dibuat secara cluster. Jadi ketika ada ada maintenance, ada Windows update seperti itu kan, jadi kita bisa bergantian tuh melakukan patching ataupun maintenance di server Windows Admin Center. Jadi tetap running ya server-servernya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan gitu. Apabila memang sudah dibuat secara public, secara full, maka tampilannya seperti ini gitu. Kita bisa akses melalui Microsoft Edge ataupun tadi Chrome ya. Nah, itu mengakses Windows Admin Center, URL-nya nanti di tampilan Windows Admin Center. Kita bisa lihat server-server atau nodes yang sudah terdaftar. Nah, jadi ini tampilannya sama seperti arsitektur tadi ya. Gitu. Selanjutnya mengenai fitur-fitur yang ada di Windows Admin Center. Nah, ini beberapa fitur yang ada di Windows Admin Center. Apabila dilihat ada 2 ya. Kalau di sini contohnya misalnya ada Active Directory, berarti kita bisa menggunakan fitur ini untuk manajemen Active Directory, baik itu user, group, dan lain-lain gitu kan. Terus ada sertifikat, ada kontainer, ada DHCP, DNS. Jadi kalau dilihat ada beberapa fitur yang ada di server manager, sudah ada di Windows Admin Center. Kemungkinan kedepannya akan bertambah juga seperti itu. Nah, ada juga fitur untuk cluster yang tadi saya sempat sebutkan bahwa ketika Windows Admin Center menambahkan server cluster, maka
fitur-fitur yang berhubungan dengan cluster akan ada di Windows Admin Center seperti itu. Ada juga fitur hybrid. Jadi misalnya perusahaan teman-teman sudah menggunakan Azure dan ingin di manage juga di Windows Admin Center, bisa gitu kan. Ataupun misalnya server-server yang di on-premise ingin di backup ke Azure. Nah, di Windows Admin Center ada pilihannya gitu. Jadi tidak perlu ibaratnya buka browser untuk akses Azure, tapi melalui menggunakan Windows Admin Center, teman-teman bisa menggunakan beberapa fitur yang ada di Azure gitu. Nah, ini udah ada Azure File Sync, terus Cloud Witness. Nah, biasanya untuk cluster ya. Terus kita juga bisa membuat Azure VM melalui Windows Admin Center. Ini menarik sih sebenarnya. Terus tadi Azure Backup, Azure Set Recovery. Terus ada juga storage replica. Terus ini juga ada Azure Arc ya untuk server. Jadi ini yang baru diperkenalkan sekitar akhir tahun lalu untuk memanage server on-premise maupun server yang ada di cloud lain gitu. Terus ada juga Azure Monitor dan ada juga Azure Security Center dan Azure Update Management. Tentu saja untuk menggunakan fitur-fitur Azure ini, teman-teman perlu mendaftarkan Windows Admin Center ke tenan Azure yang ada di perusahaan teman-teman, ataupun misalnya teman-teman punya akun pribadi atau tenan pribadi, bisa coba lab untuk mendaftarkan Windows Admin Center ke tenan pribadi teman-teman tersebut gitu, dan mencoba fitur-fitur ini di Windows Admin Center gitu. Nah, selain ini ada juga fitur partner. Jadi partner Microsoft ini mengeluarkan aplikasi. Jadi di Windows Admin Center itu ada kayak list aplikasi dari partner ini. Contohnya misalnya teman-teman pakai server Dell gitu kan, terus sudah berlangganan Open Manage gitu. Nah, jadi di Windows Admin Center teman-teman bisa melakukan instalasi extension Dell tersebut. Jadi langsung jadi ibaratnya satu konsol gitu deh. Jadi nggak perlu buka Open Manage lagi di server, tapi melalui Windows Admin Center kita bisa lakukan monitoring juga gitu. Ataupun juga ada extension lain sesuai dengan partner ini ya gitu. Nah, mungkin selanjutnya saya coba tunjukkan tampilan Windows Admin Center ya. Oke, ini Windows 10 VM. Jadi saya ada bangun beberapa VM. Salah satunya ada Windows Admin Center. Jadi ini tampilan Windows Admin Center. Nah, di tampilan ini apabila teman-teman lihat di sebelah pojok kiri ini ada pilihan All Connection. All Connection jadi semua server maupun cluster maupun komputer Windows 10 maupun ini juga ada Azure Kubernetes Service Manager, nanti keluar semua di All Connection gitu. Jadi kalau kita klik Server Manager, nanti dikelompokkan oleh Windows Admin Center Windows Server apa aja gitu kan. Ataupun misalnya Computer Management Windows 10 mana saja, ataupun Cluster Manager, jadi server cluster ada keluar listnya juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat
itu semua sesuai dengan kelompok-kelompoknya gitu. Ataupun teman-teman juga bisa langsung misalnya menambahkan server atau node di ada pilihan icon add gitu. Jadi apabila kita klik add, ada pilihan menambahkan server, menambahkan Windows 10, menambahkan server cluster, ataupun membuat ya. Ada pula juga menambahkan atau membuat Kubernetes cluster Azure Stack HCI atau Windows Server, ataupun teman-teman menambahkan ataupun membuat Azure VM. Nah, tadi sudah dijelaskan di di PowerPoint ya gitu, di slide. Ada juga di sebelah kanan atas ada PowerShell script. Jadi bisa melihat script PowerShell di sini. Jadi teman-teman yang bisa atau suka coding bisa lihat atau pelajari sih scriptnya gitu. Terus ada icon notifikasi. Nah, biasanya kalau melakukan suatu task atau action, nanti ada notifikasinya di sini. Misalnya kayak pembuatan VM atau penghapusan VM, atau menambahkan server, atau menginstal extension, nanti ada notifikasinya, ada statusnya juga, ada error, warning, aktif berarti ya masih jalan gitu kan. Itu nanti keluar semua di sini. Nah, terus ada setting. Nah, setting ini untuk apa? Nah, setting ini bisa dipakai sebagai register. Jadi Windows Admin Center teman-teman bisa didaftarkan ke tenan Azure yang tadi slide terakhir ya, komunikasi dengan Azure gitu. Jadi ini adanya di sini. Terus ada juga language region, terus ada personalisasi, kita ganti modenya like dark gitu kan. Ada suggestion. Nah, ini saya on kan semua. Terus ada developer guide. Terus ada apa ini kayak log gitu, jadi ada pencatatan log di Windows Admin Center. Performance profile. Terus ada akses. Nah, di sini biasanya kalau teman-teman ingin menambahkan akun baru untuk akses Windows Admin Center, di sini nih gitu. Jadi misalnya user yang udah ada di Active Directory, nanti tinggal bisa di add aja sih gitu. Namanya apa gitu. Gateway user, gateway admin, ini adalah grup ataupun register apabila ke Azure Active Directory. Jadi menarik nih sebenarnya. Jadi Windows Admin Center bisa connect ke Azure Active Directory. Terus ada ini tadi register. Terus ada diagnostik. Biasa kalau ada log error atau apa segala macam akan terrecord sih. Terus ada extension. Nah, ini yang tadi saya jelaskan nih. Ada extension yang teman-teman bisa install gitu, kayak ini Active Directory. Terus ada Azure juga, Azure File Sync. Nah, ini kalau ada update akan ada notifikasi nih gitu kan, kita tinggal install aja. Nah, nanti ada notifikasi pemberitahuan update extension gitu. Tadi ini ada Dell Open Manage. Oke.
habis di update. Oke. Oke. Nah, apa ya tadi? Oh ya, ada apa yang partner ya? Partner yang ada Dell, OpenManage, DataOn, Fujitsu, SPI, HPE, Lenovo dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan instalasi extension sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, ini ada beberapa extension yang sudah saya install sih gitu. Ini oh ya, akses untuk ke internet yang dipakai oleh Windows Admin Center untuk update extension tersebut. Jadi kalau teman-teman pakai proxy bisa menambahkan URL ini agar di Windows Admin Center kita bisa melakukan update gitu. Nah, proxy-nya juga harus didaftarkan di sini. Gitu. Share connection. Nah, kita bisa menambahkan connection. Terus ada oh ya, ini fitur terbaru versi terakhir bisa update otomatis gitu. Jadi ini menu-menu yang ada di settings ya. Coba kita lihat. Nah, di sini kan ada WAC azure.local. Nah, ini gateway Windows Admin Center saya. Tapi bila kita klik nanti muncul beberapa fitur yang bisa kita pakai gitu. Apabila teman-teman lihat, nah di sini ada keterangan komputer name, terus domainnya apa, operating systemnya apa, versinya apa. Jadi kita bisa monitor langsung nih di sini uptime-nya gitu kan. Nah, ini juga ada grabnya di sini. Status antivirus. Jadi ada grab CPU loadnya. Terus ada juga ada memory usage-nya. Terus ada ini ada internet manajemennya, trafficnya, send receive-nya gitu kan. Oh ya, ini karena saya buat HA, jadi ada network khusus clusternya, komunikasi ke antar server 1 server 2, WAC gateway-nya gitu. Terus ada juga grafik RFC gitu. Nah, di sini ada Azure Hybrid Center. Jadi kalau yang tadi sudah didaftarkan, nanti fitur ini bisa dipakai gitu kan. Kalau kita klik, nah, ini cara-cara mendaftarkan Windows Admin Center ke tenan Azure gitu. Terus ada Azure Kubernetes Service. Nah, biasanya yang berhubungan sama Azure ya harus didaftarkan dulu, kalau nggak akan keluar fitur-fiturnya gitu. Tapi kan ini kan mengenal tampilan Windows Admin Center. Untuk penggunaan fiturnya mungkin nanti di video-video selanjutnya kali ya. Semoga lancar aja. Terus ada sertifikat juga. Oke. Nih, ini kalau ada yang error ada penjelasannya, batu sertifikat bla 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 gitu. Device. Nah, jadi ada keterangan device yang terhubung di server tersebut. Event ini biasanya sama kayak event viewer gitu. Jadi enak nih kalau ada isu, kita bisa langsung ngecek di event viewer ini gitu. Jadi nggak perlu remote ke server gitu. Terus ada file sharing, ini biasa ngebaca drive-nya gitu, file yang di share. Kalau ada file server bisa pakai ini nih gitu.
firewall, pengaturan firewall, instalasi. Terus ada, karena ini server install Windows Admin Center saja, jadi aplikasi yang kebaca Windows Admin Center gitu. Terus ada local user group. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek satu persatu yang berhubungan dengan biasa teman-teman lakukan di pekerjaan, bisa dicoba. Ada PowerShell juga. Ini coba kita Oke, nah ini karena cluster, jadi dia sekarang adanya di gateway WHC VM WHC 02. IP-nya. Oke, continue. Nah, ini proses yang lagi berjalan di server VM WHC 02. Register juga ada. Apabila ingin import atau export yang berhubungan dengan registry, bisa langsung. Nah, ini tadi mengenai remote dari browser, bisa langsung. Nah, jadi ini server gateway VMware AC02. Nah, enak nih, kita bisa langsung remote tanpa lalui RDP gitu. Kalau mau disconnect langsung aja di sini ya. Nah, kita juga bisa langsung install roles atau fitur ke VM WC02 ini gitu kan. Untuk role fiturnya sama sebenarnya. Jadi karena emang sebagai remote RSAT dari WAC, kita bisa langsung gitu. Ini schedule yang ada di server WAC, terus service yang berjalan di server WAC, yang running mana kita bisa sort, terus startup mode-nya gimana kita bisa sort. Yang start bisa langsung kita start, atau kita bisa cek gitu ya. Storage, nah ini storage yang ada di VM WAC saya. Ini ada option migrate server ke Azure bla bla bla. Storage migration service, storage replica, update. Ini juga kita bisa melakukan patching ya ke server yang sudah terdaftar di WAC Windows Admin Center. Jadi ini dia bisa langsung melakukan pengecekan. Nah, ini ada update, bisa saya pilih dua-duanya. Nah, ini mau restart langsung atau dijadwalkan. Ini saya coba langsung install update, nanti ada notifikasi gitu. Terus ada bagian setting khusus untuk server gateway-nya ya. Jadi berbeda setting yang ini, setting yang berhubungan dengan server, sedangkan setting yang di atas ini berhubungan dengan fitur yang ada di WAC gitu. Ada file share, ada environment variable. Nah, yang ada tadi Azure Arc,
kita bisa langsung daftarin. Terus ada pengaturan power, remote desktop. Biasanya sih kalau supaya berhasil remote desktopnya kita allow dulu nih di sini gitu. Terus ada RBAC. Nah ini menarik juga, RBAC di Windows Admin Center. Ini saya belum apply. Nah ini update masih berjalan. Oke. Nah mungkin itu aja dari saya, pengenalan mengenai Windows Admin Center dan tampilannya, serta fitur-fitur yang ada di Windows Admin Center. Semoga bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman dan bisa digunakan di kantor teman-teman, maupun teman-teman juga bisa coba langsung di lab teman-teman juga gitu. Nah, untuk downloadnya teman-teman bisa langsung search saja Windows Admin Center, download gratis, terus lakukan instalasi gitu. Mungkin ini aja, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan komen apabila ada masukan dan saran.